Kami dari Panwaslu Kecamatan Bululawan. Perkenalkan, saya Hari Wijayanto dari Divisi PP dan PS. Saya Bu Erti dari Divisi SDM. Saya Sunarko dari Kordiv HPBM. Baik, kita akan menceritakan tentang kegiatan kita tentang pengawasan kampanye pertemuan terbatas yang akan diawali oleh Bu Erti Prasetyoningsih SPDI selaku Ketua dan Kordiv SDMU. Sebagai Panwascam memang tugasnya adalah mengawasi semua tahapan, kemudian melakukan tindakan pencegahan agar adanya pelanggaran ini bisa diminimalisir. Sedangkan kami dari Panwaslu Kecamatan Bululawan selama ini mengadakan pengawasan pengawasan yang mana pengawasan ini di semua tahapan, salah satunya adalah pengawasan kampanye pertemuan terbatas, yaitu tempatnya di Anur 1, yang mana waktu itu yang hadir adalah Kaisang dari PSI, Ketua Umum dari PSI. Nah, di sana memang saat pengawasan ini agak seru juga, dalam arti begini, dari awal izin kampanye itu adalah sebagai memang menyertakan atau memberikan surat izin kampanye. Namun pada pelaksanaannya ini tidak sama, yaitu hanya sebagai perkenalan, yang mana pada waktu itu juga tempat maupun acara juga tidak sama. Nah, monggo Pak Hadi. Ya, dan kebetulan juga waktu kemarin kegiatan tersebut kami selalu sejak awal berkoordinasi ya dengan Muspika dan lain-lain. Kita juga menjaga supaya agar kegiatan tersebut kondusif, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Mengingat juga yang datang adalah Ketua Umum dari PSI, yang kemungkinan kita hanya sebatas gimana caranya kita sebagai Panwascam memfasilitasi dan kita juga menginformasikan terkait hal tersebut kepada ASPRI dan lain-lain supaya tidak terjadi pelanggaran baik saat pelaksanaan ataupun berkampanye dan lain-lain. Oh, Pak Narko. Dan yang lebih menariknya, dari salah satu keluarga tidak mengikuti kegiatan apapun, hanya mengikuti kegiatan doa, dan itu terdokumentasi, sehingga ketika ada hal-hal yang perlu kita klarifikasi, beliaulah yang kita panggil. Beliau dengan wajah yang sedikit agak cemas, bingung, dan gundah gulana mendatangi kantor. Dan alhamdulillah setelah proses klarifikasi selesai, beliau sangat senang dan bangga dengan Panwaslu Kecamatan Bululawan yang sigap dan tanggap dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Dari monggo Bu Erti selanjutnya. Jadi begini, saat pelaksanaan itu memang ada indikasi pelanggaran, yang mana waktu itu tempatnya yang awalnya itu di gedung aula, tetapi karena waktu itu aulanya masih dipakai, akhirnya masuk ke Masjid Tumapel. Ternyata Masjid Tumapel ini bukan hanya sebagai tempat sholat, tempat pengajian, tetapi semua kegiatan itu hanya bisa dilaksanakan di situ. Dan adapun karena ada indikasi itu, maka kami memanggil, ya, waktu pemanggilan itu jelas kita memanggil orang nomor 1 di situ, yaitu Bu Nyai sama Pak Yainya, dan beliau merasa ketakutan betul karena baru kali ini dipanggil oleh Panwaslu Kecamatan, dan kita mendapat apresiasi dari pondok bahwa Panwaslu bisa berani untuk memanggil yang sekelas, dengan istilahnya kita sekelas RI ya waktu itu. Jadi benar-benar memberikan apresiasi. Ya, baru kali inilah kami sebagai Panwas mendapatkan apresiasi yang begitu besar dari Ponpes Anur 1. Dan lagi menimpali terkait hal itu juga gini, kemarin itu ada salah satu kalau kita boleh ngomong itu, kita juga sempat shock
waktu kita mengklarifikasi, memanggil dari DPD PSI, maaf DPD ya, DPD PSI di tingkat kabupaten, datanglah namanya si A, dan dia banyak lah teman-teman yang datang ke situ, sekitar 8 sampai 9 orang. Nah, kita juga kaget, apa kita mau dikeroyok nih? Apa kita mau tempur nih kita? Kita berasumsi seperti itu, tapi kita tetap berkomunikasi dengan teman-teman, kita menjaga kondusivitas, dan setelah kita klarifikasi, kita ketemu bareng, ngopi bareng, alhamdulillah semua clear. Dan semuanya pun dari pihak parpol bisa menerima karena kesalahan beliaunya, dari pihak pondok pun juga bisa menerima karena adanya miskomunikasi. Dari tim sukses pun juga seperti itu. Dan dalam hal ini pun kami akhirnya bisa dengan tenang, rileks menyampaikan dalam segala hal. Ya, alhamdulillah pada waktu itu kegiatan yang seyogyanya dilaksanakan di sebuah sekolahan karena waktu itu anak-anak sedang ujian sehingga dialihkan ke tempat umum yaitu masjid umum, di mana dalam kegiatan tersebut sangat ramai dan diikuti oleh semua santri. Walaupun sebenarnya yang terundang adalah santri yang mempunyai hak pilih, tapi karena yang hadir adalah tokoh nasional, anak-anak dengan giat, dengan semangat mengikuti kegiatan tersebut mulai dari anak kecil. Walaupun sebenarnya itu sudah kami larang, tapi karena mereka bilang ini adalah tokoh nasional, jadi mereka bisa mengikuti di sedikit luaran area masjid. Pada kegiatan tersebut Kaisang membagikan uang, tetapi dengan tujuan hanya permainan game saja. Kemudian juga membagikan buku-buku, kemudian juga stiker, bukan buku sama gambar-gambar, tetapi gambar-gambar tersebut bukan sebagai dari unsur parpol, tetapi itu gambar murni untuk pembelajaran anak-anak. Dan di situ memang kita sudah sebelumnya memberikan pencegahan bahwa kalau di Ponpes itu tidak diperbolehkan untuk berkampanye, apalagi pemberian uang. Dan saat itu hanya 3 kali memberikan uang sebagai peserta yang bisa memenangkan game. Kemudian ada anak-anak yang di bawah umur yang mana ini bisa diindikasikan bahwa peserta itu adalah pelanggaran. Namun kita mengklarifikasi bahwa anak-anak yang hadir di situ ke sana itu bukan sebagai atau dikerahkan oleh Ponpes maupun oleh Kaisang ketua PSI-nya, tetapi anak-anak merasa bahwa itulah putra dari Presiden Jokowi, jadi keingin tahuannya itu sangat besar. Jadi begitu Kaisang hadir di Masjid Tumapel itu secara spontanitas anak-anak dari Ponpes ini langsung gerudukan ke Masjid Tumapel untuk menyaksikan putra daripada Bapak Jokowi. Jadi memang sangat meriah waktu itu. Ya, dan lagi gini, kita lagi ada yang sedikit lucu nih ya. Karena yang datang dari putra presiden dan karena perizinan juga dari Polda. Waktu itu Kapolsek juga bingung. Ini tempatnya di mana ya? Sama sering kita rolling ke Anur 1, Anur 2, Anur 3 untuk mencari tempatnya sebenarnya ditaruh di mana. Karena tidak sesuai dengan deskripsi yang ada di situ. Sehingga kami pun selalu berkoordinasi dengan teman-teman di Koramil, juga teman-teman yang di Polsek, sehingga kita koordinasi dengan baik untuk mencari tahu tempatnya sebenarnya detailnya di mana. Karena di Anur sendiri kan ada 3 titik, yang mana setiap titik pun memiliki aula masing-masing. Sehingga kita koordinasi dengan teman-teman, dan semua jaringan yang ada di lapangan, kita maksimalkan, alhamdulillah ketemu di titik tersebut. Nah, setelah di situ baru kita bisa enjoy. Kenapa? Karena untuk mengawal kedatangan putra tersebut, putra mahkota tersebut sampai ke lokasi, kita butuh tempat itu yang jelas. Sehingga kita juga mengantisipasi jangan sampai ada masyarakat terlalu masuk ke dalam. Kalau terlalu banyak orang nanti juga nggak enak juga. Karena juga tahapannya juga tahapan kampanye, sudah memiliki masuk di tahapan kampanye dan juga masuk di tahapan pemilu, yang datang juga putra presiden dan dia juga sebagai ketua umum, sehingga kita juga sedikit ekstra
memantau hal tersebut. Padahal di evaluasi lagi, beliau hanya ketua umum, bukan sebagai caleg. Nah, agar kita tetap ya koordinasi dengan teman-teman. Alhamdulillah ketemu titiknya di situ. Kita komunikasi dengan pemilik pondok dari Bunyai dan Pak Yai tersebut, dan juga dengan Asri dan Walprinya sekalian, sehingga semoga kegiatan berjalan aman, lancar sampai pulang. Untungnya kegiatan ini dilaksanakan di awal kampanye, sehingga bisa menjadi peringatan keras bagi peserta pemilu untuk melaksanakan kampanye di hari-hari berikutnya, itu selalu memberikan surat pemberitahuan kegiatan kampanye. Karena apa? Dampak dari tidak adanya surat tersebut adalah klarifikasi dari kami. Kami akan mengirimkan surat cinta, di mana itu adalah undangan klarifikasi. Yang ternyata surat cinta itu adalah surat yang paling ditakuti oleh semua peserta pemilu. Monggo Verti. Kesan dan pesan kami sebagai Panwaslu Kecamatan Bulawang, kalau kami secara pribadi saya merasa asik-asik menjadi Panwaslu Kecamatan Bulawang, karena apa, di situ kita uji nyali, juga di samping itu ketegasan, kebijaksanaan perlu dibutuhkan. Terus saya gini, saya secara pribadi, saya di divisi BP dan PS, kami senang Pak, kami sangat antusias lagi apabila terpilih ya, nantinya kita akan berusaha gabung lagi, tantangannya lebih maksimal lagi, lebih vulgar lagi, kita akan lebih action lagi. Karena kenapa? Dengan semangat membara kita bisa mengawal demokrasi. Monggo Pak Noto. Kesan saya sebagai Panwascam yang pertama kali ini sangat asik, mendebarkan juga ada, terutama kalau saya bukan dari peserta yang mendebarkan, tapi dari Mbak Nabila dan juga Mas Ferik terkait data, sangat mendebarkan sekali. Apalagi kalau yang menghubungi langsung adalah komandan saya, Bapak Irin. Wah, itu seperti kaki kena paku, itu lebih sakit itu. Tapi alhamdulillah dari pembelajaran ini kita bisa lebih menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan menjadi pribadi yang komitmen, sehingga kedisiplinan kami nanti ke depannya akan lebih baik lagi. Untuk selanjutnya kami berharap apabila nanti ada perekrutan, kami semua akan selalu tampil di depan. Kami semua siap action, bisa terpilih kembali, bisa mengabdi kembali, sehingga dering-dering dari Mbak Nabila dan Mas Ferik ada lagi. Jangan sampai tidak ada itu. Kapok berarti Pak? Oh enggak, kita nggak pernah kapok. Oh kapok Pak, kapok sambal. Kapok sambal ya. Sekali dulit pedas, dulit lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sebelumnya kami dari Panwaslu Kecamatan Bulawang, mohon maaf kepada teman-teman semuanya apabila ada salah-salah kata dan ada salah komunikasi dan perilaku kami yang kurang berkenan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Malang yang selalu memberikan arahan, memberikan bimbingan untuk menjadi pengawas yang memang dibutuhkan, pengawas yang handal, pengawas yang berani, dan itu sudah diberikan oleh Bawaslu Kabupaten. Kami berharap lagi seandainya nanti pilkada kita akan direkrut lagi. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih. Bawaslu Kabupaten Malang. Semangat.